Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Kali ini kita akan membahas sebuah slide berisi tentang perjalanan software architecture dari 2009 sampai sekarang. Ya memang perjalanan ini terinspirasi dari perjalanan pribadi saya selama berkarir dan berdasarkan hasil baca dari berbagai artikel yang pernah saya baca gitu. Nah, sebelumnya kita disclaimer dulu. Di sini benar-benar yang akan saya ceritain itu hanya garis besarnya saja. Gak akan sampai ke detail arsitektur, konfigurasi, dan segala macamnya. Jadi yang akan dibahas itu hanya high levelnya saja. Nah, softwarenya untuk infrastruktur tersebut akan dicantumkan di sebelah kiri, dan itu pun tidak spesifik satu tool saja atau satu software saja, tapi ada banyak software yang bisa dipilih untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Jadi di sini benar-benar orientasinya itu adalah memahami arsitekturnya, softwarenya bisa apa aja. Nah, perjalanan tuh dimulai ketika masuk kuliah. Nah, waktu itu kuliah ya sekitar 2009 sampai 2012. Saat itu memang tren yang ada itu seperti ya yang ada di gambar. Pertama mungkin karena waktu itu masih mahasiswa, kedua sumber pengetahuannya cuma dari dosen. Nah, selama kuliah dan coba compare ke kampus lain di tahun tersebut, hampir arsitektur yang diajarkan itu sama. Web browser, desktop, application server, dan application server memanggil data dari database server. Nah, application server pun bisa mengirim email lewat mail server provider. Benar-benar sederhana ya. Jadi dulu separasinya itu cuma dua, application, database. Nah, deploymentnya mau kayak gimana itu nanti dijelasin lagi. Tapi arsitektur yang diajarin selama masa kuliah itu benar-benar sesederhana ini. Berbeda dengan arsitektur di 2024 ini yang bisa dibilang lebih modern dan kompleks. Nah, berikutnya. Selama perkuliahan itu dulu cuma dijelasinnya seperti ini. Application bisa pakai PHP, Java, ASP.NET. Nah, sebenarnya sih application di sini ditekankan ke apa ya, web application sih. Karena kan memang waktu saya kuliah itu eranya adalah era web application, bukan lagi era desktop application begitu. Nah, waktu kuliah sih web server yang pernah dijelasin dan pernah dicoba selama kuliah tuh ya ada Apache untuk PHP, IIS untuk ASP.NET, terus Apache Tomcat untuk Java. Database-nya ya masih terbatas pada relational database management system. Ya, bisa MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle. Nah, di antara keempat database tadi, sering dapat cerita dari teman yang sudah kerja bahwa oh saya pakai MySQL, oh saya pakai Postgre, oh saya SQL Server, oh saya Oracle. Tapi kalau di perkuliahan sih kebanyakan yang dipakai itu MySQL karena paling mudah dikonfigurasi untuk localhost. Nah, untuk mail server sendiri memang ada banyak pilihan, ada yang punya mail server sendiri pakai protokol SMTP tentunya. Nah, ada yang lebih memilih untuk menggunakan SendGrid, Mailchimp atau Mandrill. Nah, ini namanya jadi sebenarnya service ini tuh udah ada lama. Dari tahun ya sekitaran tahun inilah udah keluar gitu. Sampai sekarang pun masih ada beberapa. Nah, terus moving forward sampai akhirnya saya magang di tahun 2013. Nah, waktu itu saya magang di Universitas Pajajaran tepatnya di suatu divisi. Nah, di divisi tersebut saya terlibat dalam tim untuk membuat sebuah e-learning. Waktu itu memang e-learningnya sampai dipakai sama Unpad untuk beberapa bulan, tapi akhirnya di take down karena berbagai macam hal dan mungkin ya pokoknya ada masalah yang di luar kendali saya gitu sebagai programmer waktu itu. Nah,
Waktu magang sih hampir mirip sama waktu kuliah ya, si arsitekturnya tuh. Jadi arsitekturnya itu ya sama seperti waktu di perkuliahan. Application server, database server, mail server provider. Nah, mail server providernya pakai yang eksternal. Tapi untuk deployment application sama database-nya itu di deploy di server on-premise. Nah, server on-premise-nya kebetulan cuma satu aja. Semua di deploy di dalam server on-premise tersebut. Nah, waktu itu web server yang dipakai adalah Apache. Terus application-nya PHP plus CodeIgniter Framework, database-nya MySQL, mail servernya bisa SendGrid, bisa Mandrit, bisa Mailchimp. Ya masih sama lah sama waktu masih kuliah dulu. Nah, begitu lulus mulai tuh dapat tempat kerja yang pertama kali. Arsitekturnya juga mirip sama waktu magang, yaitu application server, database server dalam satu tempat server on-premise. Nah, jadi ibaratnya tuh si aplikasi webnya itu apa ya, memanggil satu server aja gitu. Dia aksesnya ke satu server aja. Nah, cuma untuk mail server provider memang dipisah. Mobile app juga sama, dia manggil ke server di on-premise. Cukup sederhana, tapi kalau dilihat waktu mulai kerja tuh banyak dapat cerita gitu. Oh, ternyata stacknya tuh ada PHP, CodeIgniter, web servernya ada yang pakai Apache, ada yang pakai Nginx, database-nya ada yang pakai PostgreSQL, ada yang MySQL, mail servernya banyak, ada Mandrill, SendGrid, Mailchimp. Nah, terus ada juga yang kerja bikin aplikasi web tapi pakai C# sama ASP.NET. Nah, web servernya IIS, database-nya pasti sepaket lah SQL Server. Nah, kalau yang Java, seingat saya sih waktu itu muncul Spring ya. Jadi si Spring banyak yang mulai pakai, web servernya di Tomcat, terus database-nya tuh Oracle biasanya. Nah, eh, kelemahan dari arsitektur ini tuh sebenarnya simple. Ini juga sama, yang waktu magang juga. Nah, yang waktu magang itu, yang bisa akses server ini ya cuma satu orang yang punya servernya. Kebetulan waktu itu kakak kelas sih yang punyanya. Nah, kalau waktu kerja di perusahaan yang pertama kali kerja itu, servernya yang bisa akses cuma sysadmin. Dan itu pun letaknya di data center. Lupa sih di daerah mana, pokoknya Jabodetabek. Kalau ada apa-apa, harus ke sini. Kalau ada masalah. Kalau mau nanya log error, harus minta tolong sysadmin. Ada log error nggak di lognya Apache? Terus kalau misalnya mau bantu restart, harus minta bantuan sysadmin. Ya intinya segala hal yang berhubungan dengan deployment di production harus meminta tolong ke sysadmin. Nah, developer atau programmer tidak punya akses sama sekali ke server ini kalau ada apa-apa. Nah, ini tahun 2014 atau 2016 dan eh, saya kira sih ya, arsitektur dan workflow seperti tadi itu akan tetap sama sampai 2024, tapi ternyata mulai berubah. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya saya pindah lagi ke sebuah perusahaan. Nah, di sini arsitekturnya agak mulai melebar ya dibanding yang sini, yang on premise. Nah, waktu itu kebetulan juga membangun aplikasi web sama mobile app dan dikasih kesempatan buat manage PM ya. PM Linux sih sebenarnya, bukan yang gimana-gimana. Bukan yang kompleks karena waktu itu belum zamannya container orchestration juga. Waktu itu masih Docker pun kayaknya tahun 2016 tuh belum masif sih ya, walaupun udah rilis. Jadi eh, peralihannya itu adalah dari on-premise ke cloud hosting atau VPS, Virtual Private Server. Nah, di sini ya membangun sebuah platform berbasis web, yang desktop pakai web browser, yang mobile app ada aplikasi mobilenya. Nah, bedanya kalau di sini kita pakai sebuah cloud hosting dari US dan semuanya VM base. Nah, di sini untuk application server pakai satu VM.
Untuk WebSocket application server 1 VM. Untuk database 1 VM. Untuk search engine database 1 VM. Untuk caching 1 VM. Message broker 1 VM. Dan workernya pun 1 VM. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 VM yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula. Nah, sejujurnya sih ini lebih enak gitu ya. Separasinya lebih jelas. Kenapa? Karena tidak ditumpuk di satu virtual machine. Bayangin kalau semuanya ini tumpukin dalam satu virtual machine yang ukurannya gede. Nah, kebetulan si ukuran VM-nya itu nggak gede, masing-masing sesuai proporsinya aja. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya besar, tapi tidak ditempatkan dalam satu semuanya. Bahkan waktu itu bug tracing aja 1 VM, dan DB-nya sih memang ngikut ke yang database ini karena sedikit. Nah, stack-nya itu pada waktu tahun segini tuh populernya tuh ada 2 stack. Ini lagi rame-ramenya banget sih WebSocket waktu itu. Nah, kalau yang stack pertama tuh application servernya ya pakai Python, Django, Unicorn, web servernya Nginx. Nah, kalau yang WebSocket pakai Python atau Tornado. Nah, workernya pakai Python sama Celery. Untuk database-nya pakai PostgreSQL atau MySQL bebas. Nah, search engine yang waktu itu lagi mulai rame itu ya Elasticsearch. Jadi Elasticsearch bener-bener fitur-fiturnya lengkap banget. Mulai dari recommender, searching, terus apa lagi ya, completion. Nantilah kita akan coba explore di belajar programming santai ya buat Elasticsearch. Nah, untuk caching pakai Redis. Waktu itu Redis juga kayaknya baru awal-awal muncul deh. Tapi ya maksudnya agak jarang lah yang pakai Redis tahun segituan di Indonesia, khususnya di Bandung. Nah, untuk message broker pakai Redis juga, tapi berbeda Redis, maksudnya dipisahin Redisnya karena workloadnya khawatir overlap satu sama lain. Nah, mail servernya ya antara Mandrill dan Mailchimp lagi sih. Bug tracingnya pakai Sentry. Nah, untuk Sentry ini sepertinya menarik nih buat dibahas di banyak programming santai. Mungkin nanti akan saya coba explore lagi, karena Sentry yang zaman sekarang itu berbeda jauh sama Sentry yang waktu tahun 2016. Benar-benar lebih kompleks kalau yang sekarang. Nah, itu kan Python base ya si stack-nya. Nah, ada juga yang Node.js base. Karena jujur aja sekitar 2015 gitu ya, kalau nggak salah udah mulai rame tuh Node.js. Bahkan digadang-gadang sebagai penggantinya PHP. Tapi ya akhirnya Node.js punya marketnya sendiri gitu. PHP pun tetap ada sampai sekarang. Nah, kalau waktu itu ya Node.js ramenya karena pakai Express.js untuk web application, untuk backend gitu. Nah, untuk si runtime-nya atau apa ya, si proses manajemennya itu pakai PM2. Nah, ini sorry nih, ini kita coba benerin dulu ya. Web server Nginx. Nah, ini sorry, diedit aja lah untuk fly nggak apa-apa. Nah, jadi untuk web servernya Nginx juga, bisa pilih yang lain sih. Cuma memang yang paling populer itu Nginx waktu itu, karena bisa dibuat sebagai proxy untuk si Node.js-nya. Nah, WebSocket-nya bener-bener yang populer saat itu, Node.js sama Socket.io. Nah, sekarang kurang tahu sih apa masih banyak yang pakai atau enggak sih Socket.io. Nah, untuk worker pakainya Node.js dan Node-RESQ. Dan si Node-RESQ ini ya brokernya harus Redis gitu. Database-nya PostgreSQL, MySQL, bebas. Search engine tetap Elasticsearch, caching ya Redis lagi. Mail server Mandrill, bug tracing Sentry. Ya intinya arsitektur ini tuh mulai dikenal lah di tahun 2016. Saya yakin sih di tempat lain pun pernah mengimplementasikan arsitektur semacam ini di tahun 2016 itu gitu. Walaupun sebenarnya arsitektur seperti ini udah dibuat di sebelum tahun 2016.
gitu. Nah, dapat kesempatan lagi bekerja di sebuah perusahaan asing. Kali ini saya bekerja banyak dengan AWS. Nah, di sini benar-benar fully pakai fitur-fitur yang ada di AWS. Untuk backend, hostingnya di PaaS atau platform as a service. Untuk front end application sama di platform as a service. Loggingnya pakai yang ada di AWS itu sendiri. Nah, database-nya pakai database yang ada di AWS. Managed service, caching engine sama. Message broker juga sama. Workernya disimpan di PaaS juga. File storage-nya pakai yang ada di AWS. Push notification-nya ada. Mail service-nya ada. Waktu tahun 2017 itu AWS benar-benar punya segudang pilihan yang bisa membuat kamu yang bisa membuat kita tuh bingung nih mau pilih yang mana gitu saking banyaknya gitu. Tapi ya memang dengan banyaknya fitur itu membuat si AWS jadi salah satu cloud yang diminati lah sama perusahaan. Nah, di tahun ini tuh pernah bukan terjadi sih, lebih tepatnya pernah ada migrasi gitu. Jadi sebelumnya itu PHP plus Laravel untuk backend. Nah, front end-nya untuk halaman adminnya gitu ya, kalau nggak salah pakai jQuery. Nah, untuk worker pakai PHP plus Laravel Q. Untuk database-nya pakai PostgreSQL. Caching-nya Redis. Message broker-nya pakai AWS SQS atau Simple Queue Service. Wah, ini enak banget nih yang SQS. Bisa dibilang seamless lah. Maksudnya nggak perlu setup, tinggal pakai, ikutin formatnya aja yang udah ada, beres. AWS SCS juga sama. Dia udah satu tempat lah. Itu environment. Nah, di AWS itu dulu ada CloudWatch namanya itu. Jadi semua log dari PaaS, dari managed service, dari semua resource AWS yang terhubung itu, bukan terhubung sih, ya yang emang yang berlokasi di AWS itu di log ke sini. Jadi kita tinggal configure sedikit agar si backend application ini mencatat login ke CloudWatch. Nah, file storage-nya yang paling populer sih AWS S3. Jadi si workernya itu memang waktu itu punya task untuk menjalankan sebuah script agar bisa menyimpan file di S3. Nah, untuk push notification-nya ada SNS, Simple Notification Service. Ini bisa kita gunakan untuk ngirim push notification ke Android atau ke iOS gitu. Nah, kalau S3 itu kalau nggak salah sih Simple Storage Service itu kalau nggak salah ya. Nah, ini AWS bener-bener lengkap lah dan satu tempat. Nah, kalau nggak salah tahun segini tuh Google kayaknya baru awal-awal atau bahkan belum ada sih. Tapi kalau Alibaba udah ada, Azure udah ada, GCP juga sebenarnya ada di region lain, cuma kalau region Indonesia belum ada. Nah, kalau tadi kan PaaS. Nah, terus ada pergantian nih sebenarnya. Ada yang diganti di sini. Kalau sebelumnya workernya tuh di PaaS, message brokernya pakai SQS, diganti. Message queue-nya di message stream dan workernya pakai Lambda atau function as a service. Nah, di sini Lambda function tuh jadi ada di AWS sebuah fitur yang digunakan untuk nge-hosting aplikasi kita tanpa setup server, tanpa setup config file lain-lain. Intinya sih bener-bener kita tuh cuma perlu deploy kode doang dengan ngikutin format yang dia butuhin. Nah, si Lambda function ini bisa nerima event dari apapun yang ada di AWS. Eventnya bisa on create, on delete. Misalnya ada incoming message, ada ya macam-macam lah. Nah, untuk message streamnya pakai Kinesis Stream. Itu bener-bener bisa nangenin
message yang lebih besar daripada SQS, lebih cepat lagi. Karena dia bisa dibilang durable lah dibandingkan SQS itu sendiri. Kalau SQS kan sebenarnya untuk small to medium, tapi kalau Kinesis Stream itu untuk medium to large scale. Nah, memang secara harga mahal, tapi kalau secara durability dia benar-benar mantep lah. Nah, jadi si message stream, si Kinesis Stream sama Lambda Function ini duo maut sih dari AWS. Karena pertama kita nggak setup apa-apa untuk message stream. Di belakangnya cluster atau enggak, ya kurang tahu. Cuman dia cuma ngasih tahu nih, ini Kinesis Stream kamu, kita jamin Kinesis Stream kamu durable. Udah gitu aja. Nah beda kalau kita misalnya setup message broker sendiri misalnya, Kafka cluster atau RabbitMQ cluster. Itu kan effort ke kitanya, kalau Kinesis Stream enggak. Nah, termasuk si Lambda-nya juga. Kita kalau misalnya jalanin worker kan butuh jalanin si worker itu di VM misalnya. VM-nya ya kecil aja, tapi kalau Lambda enggak. Bikin kodenya terus upload ke AWS, nerima event dari Kinesis Stream, udah. Dia bakal berjalan secara otomatis. Bahkan yang jadi unggulan dari function as service itu adalah pay as you go. Jadi kalau nggak dipakai nggak bayar. Kalau ada compute, kalau ada event yang diproses baru bayar. Itu pun klaimnya sih ya, klaimnya itu sedikit harganya. Hanya tergantung yang dipakai aja. Nah itu arsitektur yang sempat datang yang sempat dicoba waktu bekerja dengan menggunakan AWS. Nah dari 2018 sampai sekarang, jujur aja arsitektur yang bukan dijalani, arsitektur yang saya alami itu udah berbasis container orchestration. Nah kenapa sih jadi container orchestration? Kenapa nggak pakai function as a service aja? Kenapa nggak VM base aja? Kenapa nggak udahlah on-premise aja semua ditumpuk? Nah, menggunakan container orchestration, salah satu kelebihannya adalah kita bisa deploy aplikasi di banyak VM yang dikelola oleh container orchestration secara otomatis. Misal nih, backend app ini pengen di scale sebanyak 10. Nah ya udah di scale aja 10. Kalau misalnya rule-nya adalah yang penting ada 10 backend app container, ya udah. Kalau misalnya ada 3 node, ya udah di 3 node aja, itu aja di scale-nya. Tapi kalau misalnya ada sebuah rule yang dipasang, oh satu node satu pod, pastikan bahwa satu node satu pod. Nah itu bakal ngebuat 10 PM baru yang masing-masing berisi satu pod yang diminta. Nanti ngehapus PM-nya otomatis. Kalau misalnya udah nggak kepake lagi, otomatis. Kalau misalnya mau bikin baru, otomatis. Bahkan bisa diatur juga untuk scalingnya itu berdasarkan CPU matrix sama memory usage matrix, biar nggak hambur. Nah beda kalau misalnya kita spin PM sendiri, dibikin sendiri iya, di delete sendiri iya, ya mungkin pakai instance group, tapi kan ada intervensi dari kita. Nah kalau pakai container orchestration, apalagi natif ke GCP misalnya, atau natif ke AWS misalnya, ya dia udah sepaket sama manajemen CPM-nya juga. Nah arsitekturnya itu berbeda sama yang di cloud. Kalau di cloud ini kan sebenarnya mirip sama yang waktu di VM only kan. Nah yang waktu di VM only itu ya satu application atau satu software, satu VM. Nah bedanya kalau yang waktu pindah ke AWS semua managed service, jadi kita nggak bikin VM baru, cuma bikin managed service-nya. Jadi masukin form jadi database-nya, masukin isi form jadi caching-nya, isi form jadi message broker-nya.
Nah, kalau yang container orchestration enggak. Jadi yang kita buat adalah container orchestration cluster. Nah, di sini arsitektur aplikasinya itu ya semua aplikasi dideploy sesuai rule-nya masing-masing di node-node tertentu. Kalau ada traffic, dia bakal masuk lewat ingress, tapi dia masih internal cluster. Nah, agar bisa diakses keluar, dia butuh API gateway. Nah, API gateway yang akan berkomunikasi antara klien dengan cluster. Begitu. Nah, untuk file storage sendiri, ya dari banyaknya aplikasi berbasis kontainer ini, dia ngupload ke file storage. Nah, mail service, ya pakai mail service eksternal. Push notification bisa internal, bisa eksternal si cloud-nya. Terus database cluster itu digunakan oleh banyaknya aplikasi backend. Jadi misalnya database cluster itu gini, anggap aja ada 3 cluster, ada 3 node satu cluster tuh. Nah, di dalam satu database itu di dalam satu database cluster itu ada sejumlah database yang sesuai jumlah aplikasinya. Misalnya kalau nama aplikasinya authentication, berarti di DB-nya juga ada DB authentication dengan tabelnya masing-masing. Nah, terus karena menggunakan container orchestration yang segitu rumitnya, di sini caching pun ada 2 pilihan, mau di deploy di dalam cluster atau mau dicabut atau di offload ke managed service. Message broker juga sama. Ya intinya kalau pakai container orchestration itu resikonya adalah selain kita deploy, kita juga butuh kepastian. Oh, apakah database-nya mau pakai managed service atau mau pakai PM based self-hosted? Apakah caching engine-nya mau container based atau PM self-hosted atau managed service? Apakah message broker-nya mau pakai managed service atau self-hosted? Bebas. Nah, karena kalau pakai container orchestration, makin lama bisa jadi makin besar si ukuran klasternya, iya, si jumlah dari aplikasi yang ada di dalam cluster itu juga, dan scalingnya itu memang bisa jadi di luar, bukan di luar sih, maksudnya bisa jadi sangat-sangat besar gitu. Makanya pemilihan si deployment untuk database, caching, message broker ini harus dipikirkan matang-matang bersama tim. Nah, segala keputusan mengenai operasional si container orchestration ini akan diatur menggunakan observability tools. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk application stack-nya sendiri, kalau pakai container orchestration, kita mulai dari API gateway ya. Pilihannya ada banyak, ada Kong API gateway, ada traffic, ada TYK, tapi saya nggak tulis di sini sih. Nah, ingress-nya, jadi si API gateway ini memastikan bahwa traffic dari luar itu bisa di-forward ke dalam cluster. Nah, pengaturan traffic, terus pengaturan segala macam akses dan yang lain-lainnya itu ada di sana. Misalnya throttling disimpan di sana juga, rule-rule tertentu bisa di sana juga. Nah, kalau ingress-nya itu ada banyak sih. Kalau yang pakai Kubernetes biasanya antara Nginx, Istio Virtual Service, Ambassador Edge Stack atau Emissary Ingress. Nah, ada juga yang pakai hub proxy, contohnya di Rancher. Nah, kalau containerization sih yang cukup populer ya Docker container dia aja. Yang lain kayak Podman, Kaniko ada yang pakai juga. Tapi kalau saya pribadi sih pakainya Docker sama container di. Nah, kalau container orchestration itu ya antara Rancher. Jadi awal-awal mengenal container orchestration itu saya pakainya Rancher. Rancher version 1. Nah, Rancher version 1 itu Pak punya container orchestration sendiri namanya Kettle. Nah, itu sungguh jauh berbeda dengan Kubernetes. Ya, terbatas lah fiturnya. Nah, sampai akhirnya si Rancher ini bikin versi 2 dan ternyata dia cuma support Kubernetes. Nah, kalau Kubernetes sendiri sebenarnya banyak macamnya. Ada Kubernetes yang memang distribusinya berbeda, ada Kubernetes yang
dikelola oleh vendor. Nah, salah satunya kalau di Google Cloud Platform, Kubernetes itu dilabeli dengan nama Google Kubernetes Engine. Kalau di AWS dilabeli dengan Elastic Kubernetes Engine. Kalau di Azure dinamakan dengan Azure Kubernetes Engine. Nah, kalau bisa dibilang sih Kubernetes cukup populer sih, apa ya, konsisten lah. Dari tahun 2017-an sampai sekarang udah mau 7 tahun di Bandung dan Indonesia itu banyak sih perusahaan yang pakai Kubernetes gitu. Tapi bukan hanya Kubernetes doang. Ternyata HashiCorp, HashiCorp, HashiCorp yang bikin Terraform, yang bikin Vault, yang bikin Consul, yang bikin Vagrant, mereka juga bikin container orchestration sendiri namanya Nomad. Nah, si HashiCorp Nomad ini bisa dibilang jadi apa ya? Kompetitornya Kubernetes lah di pasaran gitu. Di Indonesia pun ada beberapa perusahaan yang pakai Nomad gitu. Nah, jadi kalau mau pakai container orchestration tinggal pilih-pilih aja antara Kubernetes atau Nomad untuk saat ini di 2024. Nah, backend app ya macam-macam. Bisa mungkin ada yang deploy Django, ada yang deploy Flask, ada yang deploy Ejabet, ada yang deploy Express.js, ada yang deploy Gingonic buat Golang, ada yang deploy Spring buat Java. Jadi dalam container cluster itu bukan hanya didominasi oleh satu bahasa pemrograman atau satu framework aja. Bener-bener diverse gitu. Jadi bisa jadi dalam container cluster itu jumlahnya ada 50 service. Nah, 50 service ini bahasanya bisa beda-beda. Tergantung yang bikin gitu. Tergantung kebutuhan. Kalau yang butuhnya pengen, oh saya butuhnya harus pakai Python misalnya. Oh ya udah saya bikin pakai Python, web frameworknya Django misalnya. Ya ini dia deploy pakai Django. Yang lain harus komunikasi sama si Django-nya. Itu bedanya kalau pakai container orchestration. Lebih fleksibel, orang bebas mau deploy apa aja selama ngikutin format deploymentnya. Nah, front-end app juga dideploy di container orchestration cluster. Ada yang bisa berbasis React.js, bisa berbasis Vue.js atau AngularJS. Mau front-end mau back-end yang penting di containerize dulu aplikasinya, baru bisa dideploy ke Kubernetes atau ke Nomad. Nah, kalau untuk worker, kalau Python base biasanya Celery worker. Kalau yang pakai Kafka ya Kafka consumer. Nah, database cluster untuk arsitektur seperti ini macam-macam. Bisa PostgreSQL master slave, bisa MariaDB Galera cluster, atau MongoDB master slave. Atau mungkin ketiga-tiganya dipakai gitu karena berbagai macam keputusan. Itu ya terserah. Cuman kalau untuk kontainer, kalau kita pakai container orchestration, pastikan bahwa database yang di setup pun berbasis cluster. Karena kita harus mengejar high availability. Pakai container orchestration kan karena ingin mengejar high availability. Nah, kalau database-nya nggak high availability ya sama aja. Nanti malah error rate yang naik gitu saat database-nya down misalnya atau lagi di maintenance. Begitu. Nah, kalau caching masih Redis sih. Populer ya karena populer juga kan ya. Redis bener-bener populer karena gampang dipakainya gitu. Nah, message broker bisa Redis, bisa Kafka, tergantung kebutuhan. Ada perusahaan yang pakai Kafka, bikin Kafka cluster sendiri gitu. Ada juga yang memilih Kafka menggunakan vendor, jadi tinggal pakai aja Kafkanya. Si aplikasi cuma perlu pointing ke URL dan masukin secretnya. Nah, CDN ini ya untuk distribusi file statik seperti gambar, JavaScript file, CSS file. Nah, kalau CDN ya antara Cloudflare atau GCP Cloud CDN sih yang pernah saya tahu gitu. Nah, kalau file storage ya masih dia kalau di GCP sih cloud storage, kalau di AWS kan S3. Nah, tapi ya tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya memang kebutuhannya basic bisa pakai cloud storage. Tapi kalau saya pengen pakai S3 karena harus terkoneksi ke service tertentu di AWS yaitu harus peering. Jadi si GCP sama AWS harus peering satu sama lain agar
si service-service yang ada di container orchestration ini bisa ngirim ke S3, bisa ngupload file ke S3, bisa baca file dari S3 gitu. Nah, kalau mail server ya masih mengandalkan external service. Push notification karena ini di luar AWS ya yang saya jalani gitu. Kalau nggak Urban Airship, Twilio, OneSignal itu. Nggak tahu juga sih, belum pernah mengalami pakai fitur notification service yang ada di Google sendiri. Kalau nggak salah apa ya, aku lupa namanya. Nantilah kalau ada yang tahu silahkan komentar di kolom komentar. Apa sih push notification service yang ada di Google namanya? Kalau di AWS kan AWS Simple Notification Service. Nah, kalau di GCP apa? Tolong kasih tahu saya nanti ya. Nah, karena container orchestration ini bisa jadi besar, secret management pun diperlukan. Secret management tuh gini, mau nyimpan username, nyimpan password, kebayang nggak kalau ada 100 service misalnya, membutuhkan username dan password yang berbeda-beda, apa iya ditulis di source code-nya gitu, hard code? Kan enggak ya. Atau misalnya untuk aplikasi yang sama, dia di scale jadi 70 kontainer yang terdistribusi di 70 node misalnya. Apa harus kita di hardcode juga gitu ya? Kan enggak. Nah, kalau pakai secret management, si kontainer ini akan baca secret dari HashiCorp Vault misalnya. Jadi si HashiCorp Vault ini jadi centralized secret management. Semua service atau semua kontainer ini baca ke HashiCorp Vault buat baca username, password, dan secret-secret lainnya. Dan pastikan HashiCorp Vault-nya juga berbasis cluster agar terhindar dari downtime yang lama dan meningkatkan availability. Oke, itu sih masih seputar container orchestration-nya. Sekarang bagaimana dengan sisi observability-nya? Nah, observability itu gini, bisa jadi besar dan kita nggak mungkin dong mengelola aplikasi yang segitu banyaknya dari berbasis container orchestration terus kita tinggalin aja dan sampai akhirnya user yang report, oh ada error, tolong dong perbaiki. Nah, jangan sampai error atau bug atau insiden atau downtime itu ketahuan sama user. Jadi kita harus punya early warning system. Nah, di sini kalau monitoring sih digunakan untuk ngumpulin matrix. Jadi matrix dari server nih, coba lihat nih yang garis hitam. Nah, yang garis hitam ini dia akan ngumpulin matrix dari masing-masing worker node di container orchestration. CPU, RAM, apalagi ya, disk I/O, network, disk usage, itu di-collect metriknya sama monitoring engine. Nah, bukan hanya untuk worker node-nya aja. Kontainer-kontainer yang ada di dalam container orchestration pun masing-masing dipantau, termasuk replika-replikanya. Jadi dari CPU, RAM, networknya di-collect matrixnya sama monitoring engine. Nah, biasanya ada Prometheus, ada Victoria Matrix, ada Thanos. Nah, kalau yang medium, small to medium sih Prometheus mungkin masih kuat ya. Tapi kalau mau katakanlah usernya lebih dari 1 juta gitu, bisa pakai Victoria Matrix atau Thanos. Bahkan Victoria Matrix itu si kreatornya bikin artikel yang ngeklaim bahwa Victoria Matrix bisa nyimpan data sampai 500 miliar row. Lupa siapa siapa kreatornya. Dia bikin artikel bener-bener detail ngebandingin antara Victoria Matrix sama Cassandra. Itu kan apa ya, bener-bener mind blowing sih, maksudnya ternyata Prometheus itu punya bukan varian sih, dimodifikasi oleh seseorang sehingga menjadi Victoria Matrix atau menjadi Thanos untuk scale yang lebih besar lagi. Nah, itu kan baru ngumpulin matrix, terus ngelihatnya gimana dong? Nah, ngelihatnya biasanya pakai Grafana. Nah, Grafana ini mampu membantu kita untuk membuat dashboard sendiri, untuk
melihat, ya nggak melihat sih, explore matriks-matriks yang ada. Tapi yang inti dari monitor dari Grafana itu ya membantu kita bikin dashboard berdasarkan Prometheus, Victoria Matrix atau Thanos, atau bisa jadi matrix dari data source lainnya. Nah, kalau logging tuh coba lihat nih yang hitam lagi. Nah, logging ini ngumpulin log dari VM worker node-nya di container cluster, di container orchestration, log dari aplikasi atau dari kontainernya itu sendiri. Semua log disimpan ke logging cluster. Untuk apa? Ya untuk investigasi. Kalau nggak ada log, kita susah ngeinvestigasi suatu masalah. Jadinya malah nebak-nebak, oh ini mah karena aplikasinya error, oh ini mah mungkin karena eh, infra timnya yang salah, oh mungkin ini karena tim security yang salah ngasih rule-nya, oh mungkin salah si A, oh mungkin salah si B, oh enggak. Kalau ada logging, semua tercatat. Oh ternyata si aplikasinya error karena ada MySQL yang down saat jam sekian. Saat jam tersebut, apakah ada aktivitas dari tim infra misalnya? Apakah ada aktivitas yang dilakukan secara otomatis oleh cloud vendor? Atau mungkin memang ada masalah sama si database-nya itu sendiri. Nah, itu logging. Nah, logging ini kombinasinya sama monitoring. Karena saat logging tercatat, kita pengen tahu juga nih, oh, matriksnya seperti apa nih di saat jam tersebut, di saat jam kejadian. Oh, ternyata CPU-nya 99%. Oh, ternyata RAM-nya 99%. Oh, ternyata disk usage-nya full. Oh, ternyata traffic-nya lagi tinggi. Nah, itu kayaknya bakal dibahas lain kali aja ya. Itu terlalu detail juga sih. Mungkin nanti bakal dibuatkan sebuah video yang membahas tentang investigation. Bagaimana investigation bisa dilakukan gitu, menggunakan monitoring dan logging yang ada. Nah, logging yang populer ya Elasticsearch, tapi ada alternatif lain dari Grafana namanya Loki. Nah, karena dua produk yang berbeda, kalau Elasticsearch dia pakai Kibana, kalau Loki pakai Grafana lagi. Tapi sebenarnya Elasticsearch bisa juga dibaca di Grafana gitu. Cuman belum pernah nyobain nih Kibana pakai data source yang lain. Nah, kalau tracing sebenarnya barang lama sih ya. Sentry itu udah lama bisa tracing. Nah, tapi ada alternatif lain namanya OpenTelemetry. Jadi kita bisa lihat nih kalau tracing tuh, oh ternyata saat terjadi request ke endpoint ini, di endpoint tersebut terjadi proses dari function A, function B, function C, function D, sampai akhirnya, oh di sini nih, di bagian yang ini yang lambat. Nah di bagian yang lambat itulah diinvestigasi, oh harus diapain nih. Tim back end atau tim front end harus cari tahu biar gimana caranya ketika ketemu nih bottleneck-nya itu di resolve gitu. Ya untuk sekarang sih belum ada gambarnya sih ya, jadi agak kurang representatif aja. Cuma nanti kita coba bahas aja kalau ada kesempatan. Nah, jadi sampai sejauh ini observability itu ada 1, 2, 3, monitoring, logging, tracing. Nah, ada yang terakhir, alerting. Nah, alerting ini akan di-trigger kalau misalnya rule yang kita buat berdasarkan monitoring, berdasarkan logging, berdasarkan tracing terpenuhi. Misalnya nih, oh si kontainer ini CPU usage-nya 99%. Tolong alert. Oh, si kontainer ini down, tolong alert. Nah, yang paling murah itu pakai alert manager terus dikirim ke Slack alertnya. Tapi ya kalau dikirim ke Slack cuma sebatas tahu aja ada alert gitu. Jadi oh kita tahu nih ada alert, tapi kita susah nih nge-manage alert-alertnya tersebut. Nah, kalau gak punya budget, alert manager plus Slack itu udah cukup lah, atau alert manager plus Discord, atau alert manager plus Telegram misalnya. Tapi kalau punya budget, mending gunakan on-call app. On-call app ada Atlassian Ops Genie sama ada PagerDuty.
Nah, bedanya Opsgenie PagerDuty dengan Slack alerting apa? Di Opsgenie itu kita bisa dapat alert. Alertnya bisa di grouping. Terus ada jadwal on call rotation. Itu misalnya per minggu Yusuf, minggu kedua nanti Kurnia, minggu ketiga Panji, minggu keempat Alam, minggu kelima Ridwan. Nah, nanti setelah Ridwan balik lagi ke Yusuf, terus aja bergulir sampai akhir tahun. Nah, kalau pakai Slack itu susah. Paling banter ya, alternatifnya itu untuk penjadwalan itu pakai Google Calendar aja, bikin manual. Tapi jadi repot kan harus ngelola kalendernya sendiri. Nah, kalau pakai on call app enggak. Terus kalau on call app, dia bisa nelepon otomatis ke on call engineer. Kalau misalnya ada alert nih, misalnya apa ya alertnya? SSL expired misalnya. Dia bakal ngirim alert ke handphone si on call engineer. Bukan nge-SMS dulu, langsung nelpon bisa. Bahkan nelponnya nggak akan berhenti-henti sampai benar-benar di acknowledge si alertnya. Nah, jadi kalau kita mau implement observability untuk arsitektur sebesar ini, ya pastikan bahwa kita punya monitoring, logging, tracing, dan ada alertingnya. Ya minimal pakai Slack alerting, kalau ada budget pakai on call. Nah, ini sih arsitektur yang paling bisa jadi banyak yang adopsi juga di tahun 2020, di 3 tahun belakangan ini. Karena ini biasanya dipakai sama large scale company. Nah, dalamnya seperti apa ya itu masing-masing beda-beda. Mungkin perusahaan X strateginya Kubernetesnya dipisah-pisah misalnya. Kalau perusahaan B misalnya strateginya si Kubernetesnya digabung satu klaster gendut gitu. Atau misalnya ada juga yang multi cloud. Jadi punya Kubernetes cluster di AWS, punya Kubernetes cluster di GCP untuk high availability. Mungkin ada yang seperti itu tapi belum diungkap aja gitu sama yang bikinnya. Nah, intinya sih kalau pakai container orchestration itu tuh ibarat kita mempunyai data center sendiri atau mempunyai web hosting sendiri tapi berbasis Docker. Nah, kenapa kok jadi repot-repot harus punya container orchestration? Harus mengelola container orchestration iya, harus mengelola database tambahan seperti harus mengelola infra seperti database, caching dan message broker iya, ditambah harus bikin observability. Ya itu, karena kan prinsipnya cloud native. Cloud native itu membawa layanan-layanan cloud secara natif ke perusahaan. Jadi seolah-olah si perusahaan itu punya cloud provider sendiri. Kalau dulu kan waktu OpenStack awal muncul kan dia IaaS, Infrastructure as a Service. Seolah-olah kita punya cloud hosting sendiri. Nah kalau container orchestration seolah-olah kita punya hosting web sendiri juga. Gitu. Ya kayaknya udah hampir sejam juga ya. Sepertinya cukup dulu untuk kayaknya panjang lebar juga gitu penjelasannya. Intinya sih perubahan arsitektur untuk large scale software itu yang awalnya hanya application database setelah berapa tahun ya berarti 15 tahun kali ya semenjak kuliah itu berubah jauh. Jadi sampai seperti ini. Ya memang masih ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan arsitektur application database. Tapi ya akhirnya ada varian lain yang membuat kita bisa menambah wawasan. Oh, ternyata arsitektur itu bukan hanya application database doang, tapi ada application database caching, message broker, atau misalnya udah aja kita pakai container orchestration untuk mengelola aplikasinya. Nah, itu berkembang pesat lah kalau menurut saya gitu. Jadi pertama saya sebagai mahasiswa terus akhirnya bekerja dan sampai akhirnya menjadi saksi hidup lah dari perjalanan software arsitektur ini. Sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Facebook, AWS, Netflix, apalagi ya Instagram sama juga kayak Facebook. Mereka punya arsitektur sendiri, cuman yang nggak banyak diungkap juga. Itu kan rahasia perusahaan.
Cuma ya saya yakin gitu, perusahaan sebesar mereka itu nggak mungkin cuma application database. Pasti lebih kompleks dari arsitektur yang dibahas di video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Senang sekali bisa menjelaskan ini kepada rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa lagi.